Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak solih-solihah semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan yang berpuasa hari ini mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan pada kita. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, maka Ustazah akan memimpin doa untuk belajar. Ustazah akan pimpin dulu ya, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik kakak semuanya, hari ini kita sudah memasuki pada pembelajaran tema 8, yaitu pada subtema 2. Hari ini kita akan belajar tentang sikap-sikap sesuai Pancasila, yaitu pada kelas 3 muatan PPKN. Untuk itu, kakak-kakak semuanya silahkan menyimak pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Karenanya, kita harus menerapkan nilai Pancasila di sekolah, rumah, dan masyarakat. Penerapan nilai Pancasila di sekolah, rumah, dan masyarakat itu terlihat dari perilaku kita yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Apa saja ya contohnya kakak-kakak, yaitu perilaku yang menerapkan nilai Pancasila di sekolah, rumah, dan masyarakat ya. Ada yang tahu kakak-kakak semuanya? Apa ya kira-kira? Kita simak berikut ini. Nilai-nilai dalam Pancasila itu antara lain: yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan setiap warga negara memeluk agamanya masing-masing. Seperti contohnya pada negara kita ini banyak ya kakak-kakak, ada agama Islam, kemudian ada Hindu, ada Buddha ya, seperti itu. Masih banyak yang lainnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu seluruh masyarakat Indonesia harus bersikap manusiawi pada satu sama lain. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan tidak mudah dipecah belah. Artinya, kakak-kakak semuanya, bangsa Indonesia inilah bangsa yang kompak ya, tidak bisa dipecah belah walaupun banyak rintangannya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu negara mengutamakan rakyat dan kepentingan bersama dalam masyarakat yang diutamakan. Yang kelima, nilai keadilan, yaitu setiap orang harus bersikap adil satu sama lain tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak solih-solihah semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan yang berpuasa hari ini mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan pada kita. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, maka Ustazah akan memimpin doa untuk belajar. Ustazah akan pimpin dulu ya, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin.
Kemudian selanjutnya, beberapa perilaku yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah ya, misalnya 1. Beribadah dengan tekun ya, beribadah sholat 5 waktunya tekun, apalagi sekarang sudah di rumah masing-masing ya, berarti lebih tekun lagi ya, sholat 5 waktunya, mengajinya, seperti itu. 2. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga ya, menghormati yang lebih tua, yang lebih muda, adiknya, semuanya saling menghormati. Yang ketiga, rukun dan adil dengan adik dan kakak ya, tidak saling bertengkar, adil dan rukun. 4. Mendengarkan nasihat orang tua dan melaksanakan aturan di rumah. Ya, kakak-kakak mendengarkan ya, tidak marah-marah ketika dinasihati, tidak menangis ataupun tidak membenci orang lain ketika diberikan nasihat, seperti itu. Kemudian melaksanakan aturan di rumah ya. Kalau misalkan aturannya sudah masing-masing sudah mempunyai tugas, berarti harus dikerjakan tugasnya. Yang kelima, bekerja sama melakukan pekerjaan rumah. Jadi ketika punya pekerjaan, yang satu bekerja apa, yang satu bekerja apa, yang satu bekerja apa, harus dilaksanakan. Oh, bagian saya menyapu, berarti tugasnya setiap hari menyapu. Oh, tugas saya adalah menyiram bunga, berarti saya harus setiap hari menyiram bunga. Seperti itu dalam kerjasama di rumah ya. Selanjutnya, beberapa perilaku yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Misalnya, 1. Menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan menghormati ibadah umat agama yang lain ya, saling menghargai ya antar sesama. Seperti tadi yang sudah jelaskan, menghormati ya yang lagi sholat, menghormati yang lagi beribadah, seperti itu. Yang kedua, berbuat baik pada orang lain seperti tetangga dan saling membantu sesama masyarakat ya. Saling berbagi ketika mempunyai makanan, saling membantu ketika kesusahan. Karena kalau misalkan kita ada apa-apa itu yang pertama kali kita minta tolong itu adalah tetangga, bukan orang yang jauh di sana ya, seperti itu. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai perbedaan ya, kakak-kakak, saling menghormati dan menghargai ya dari perbedaan itu. Yang keempat, rukun dalam hidup bertetangga meski berbeda suku, agama, ras, dan perbedaan yang lainnya. 5. Bersikap adil pada semua elemen masyarakat ya, tidak ada yang dibanding-bandingkan, semua harus adil ya, semua. Nah, kakak-kakak, selanjutnya di sini dari setiap sila adalah sudah dituliskan pada Al-Qur'an. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ini ada dalam Al-Qur'an ya, kakak-kakak. Di mana surat Al-Ikhlas ayat 1 terjemahannya yaitu katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Islam, ibadah dan hukum yang dibawa tiap-tiap nabi yang diutus berbeda sesuai dengan kondisi pada saat itu. Namun ada yang tidak berubah, yaitu semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan ya, mengesahkan Allah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, baik kakak semuanya, hari ini kita sudah memasuki pada pembelajaran tema 8, yaitu pada subtema 2. Hari ini kita akan belajar tentang sikap-sikap sesuai Pancasila, yaitu pada kelas 3 muatan PPKN.
Untuk itu, kakak-kakak semuanya silahkan menyimak pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Persatuan Indonesia. Sila ini juga ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini sangat cocok mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku. Seperti itu ya kakak-kakak. Ternyata dari semua yang diciptakan itu sudah ada pada di Quran surat masing-masing, seperti itu ya. Jadi kita tuh harus selalu bersyukur seperti itu. Ternyata dari semua Pancasila ini ada pada Al-Qur'annya, seperti itu. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga ada dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38, yaitu, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu ya kakak. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga ada dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90, yaitu, sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu manusia agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi mudah-mudahan yang Allah sudah berikan kepada kita, setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari ujian-ujian yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan lagi kita mencela, kenapa ya Allah itu selalu memberikan kita ujian. Ternyata kehidupan ketika tidak ada ujiannya, maka tidak ada semangatnya untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti itu ya kakak-kakak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya, dan mudah-mudahan pagi ini semuanya selalu semangat, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kakak amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mudah-mudahan tidak sombong ya, selalu berbuat baik kepada orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak-kakak semuanya, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan Ustazah Isti akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, dan Ustazah Isti berterima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang sudah mengikuti dengan baik. Ustazah Isti akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye kakak, terima kasih.